Wah, kalau gitu Banser itu juga radikal karena sering nyetop penceramah-penceramah. Radikal itu apa coba? Mereka adalah orang-orang munafik yang mengharamkan demokrasi tapi mereka memanfaatkan kebaikan demokrasi. Kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok seperti yang menginginkan negara ini berubah menjadi negara khilafah, ini adalah orang-orang munafik. Karena mereka hanya bisa hidup di negara demokratis, Pak. Di negara-negara yang menggunakan hukum agama, mereka justru diharamkan. Kalau kita perhatikan, kantornya Ikhwanul Muslimin yang saya ceritakan tadi di mana? Di Inggris, Pak. Di London. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir di mana? Di London, Pak. Kantor pusatnya Syiah Rafidhah yang juga ingin khilafah itu di mana? Di Inggris, Pak. Coba. KKB Papua ini aktor utamanya tinggal di mana? Benny Wenda itu. Di Inggris, Pak. Lalu persenjataan ke KKB Papua masuk lewat mana? Papua Nugini, bekas jajahan Inggris, Pak, yang disebut dengan Commonwealth Countries. Negara persemakmuran. Yang sering membela KKB Papua di PBB siapa? Vanuatu, Pak. Vanuatu ini siapa? Negara bekas jajahan Inggris, Pak. Wahabi Salafi ini diekspor oleh siapa? Oleh Saudi Arabia, Pak. Siapa Saudi ini? Bekas jajahan Inggris juga, Pak. Commonwealth Countries juga. Veronica Koman yang sering menyerang Indonesia atas KKB Papua ini siapa? Dilindungi oleh siapa? Oleh Australia, Pak. Australia ini siapa? Negara persemakmuran Inggris, Pak. Coba. Mosok kita nggak mikir gitu loh bahwa kita ini sebenarnya dijadikan boneka-boneka, dibenturin satu sama lain demi kepentingan-kepentingan elit global. Mikir seharusnya Hizbut Tahrir tuh. Kantor pusatnya di London, pendananya juga dari Eropa. Dan mereka mengacak-acak kita semua lalu mengatakan bahwa khilafah ini ciptaan Allah, warisan Nabi Muhammad, maka kalian harus percaya. Ganti itu Pancasila. Coba. Inggris semua, Barat semua, termasuk Amerika yang menggulirkan Wahabisme kemana-mana. Ini loh, masa kita nggak mikir sih? Yang nyiptakan ISIS itu fabrikasinya siapa? Barat juga. Al-Qaeda diciptakan oleh siapa? Amerika juga. Kalau kita mau sadar sedikit, 3 ideologi utama yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya adalah bagian dari berbagai operasi-operasi intelijen barat yang tetap ingin berusaha menguasai dunia ini. Yang disebut dengan the shifting power global game strategy. Gak ada, Pak, organisasi Islam terbesar di dunia, tapi banomnya menjaga gereja. Gak ada. Apakah ini kemudian karena kita mau ngemis-ngemis sama orang Kristen? Bukan. Supaya negara ini tetap aman, itu aja intinya. Kemudian Rasulullah tidak pernah berpolitik di masjid. Iya. Rasulullah pernah menyuarakan berbagai ijtihad politik di masjid, tapi dalam rangka apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Pak Kiai Haji dari Ali. Tadi kan kita bahas radikal, Gus Ainun, semua bahas anti radikal, tim 99 anti radikal. Radikal itu apa coba? Saya mau tanya, apakah radikal ini kelompok separatis KKB Papua? Ataukah radikal ini adalah orang-orang yang kemudian yang biasa menyerang NU? Atau ada juga kadang-kadang Banser yang ikut memblokade ustadz-ustadz yang dianggap sangat kasar terhadap masyarakat. Atau ustadz-ustadz yang memecah belah sehingga Banser kemudian melakukan penghadangan. Loh, Banser radikal juga kalau gitu. Lah iya kan? Nah, artinya kita harus membahas tentang radikal ini secara ontologi dan juga secara epistemologi. Wah, tambah sulit ini bahasa. Ini soalnya bahasa filsafat. Tapi begini, definisi tentang radikalisme ini belum pernah ada kata sepakat sampai hari ini. Bahkan negara tidak pernah menggunakan kata radikalisme dalam berbagai nomenklaturnya. Setiap undang-undang disebutnya ekstremisme dan terorisme. Undang-undang nomor 15 2003, Undang-undang nomor 9 2010, Undang-undang nomor 5 2018, Perpres nomor 7 2021,
tidak ada satupun yang menyebut radikalisme. Yang disebut adalah ekstremisme dan terorisme. Mengapa radikalisme tidak disebut? Karena secara definitif belum ada keputusan yang sama dari berbagai akademisi di dunia. Tapi Densus pakai apa sih definisinya? Ya karena setidaknya ada saya di dalam, lalu Densus menggunakan definisi dari salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekaligus guru besar di Universitas Al-Azhar Mesir. Namanya Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari. Dalam kitabnya yang bernama Al-Haqqul Mubin, dia menerangkan bahwa radikalisme itu adalah orang yang berupaya memecah belah masyarakat dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk melawan kepada negara yang ditinggalinya. Ini definisinya. Densus memakai ini. Nah, mengapa Banser kemudian tidak ditangkap oleh Densus ketika menghadang ulama-ulama Wahabi? Nah, ini saya terangkan di sini. Makanya kan sering ini. Wah, kalau gitu Banser itu juga radikal karena sering nyetop penceramah-penceramah. Kalau kita mengacu ke definisinya Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari, maka Banser ini melakukan upaya-upaya penghentian terhadap hasutan-hasutan yang bisa memecah belah masyarakat dan mereka yang tidak mau dan tidak patuh terhadap keputusan bersama di negara itu. Lanjutkan Banser, secara empiris Anda benar. Secara dalil Anda benar. Kanjeng Nabi juga pernah melakukan berbagai adagium-adagium penggunaan istilah munafik kepada orang yang melawan terhadap keputusan negara. Nabi pun juga pernah mengatakan munafik hatta kepada orang Islam maupun kepada orang Kristen maupun Yahudi. Yaitu siapa? Orang-orang yang menolak berperang bersama Nabi, lalu Nabi mengatakan mereka orang munafik. Karena apa? Karena mereka tidak patuh terhadap keputusan bersama di dalam negara itu. Yaitu apa? Tidak patuh terhadap piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban serta penghargaan terhadap harkat dan martabat seluruh umat manusia di Madinah tanpa melihat latar belakangnya. Nih, Nabi pun frontal ketika ada orang yang berusaha mengkhianati negara Madinah. Termasuk juga tadi yang diceritakan oleh Pak Kiai kepada Zulhuwaisiroh. Karena dia menuduh Nabi tidak adil, lalu Nabi mengatakan, kalau saya tidak bisa kamu tuduh berbuat tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Lalu kata Nabi, kelak akan banyak kelompok-kelompok seperti ini yang akan muncul, yang hanya membaca ayat-ayat cukup sampai tenggorokannya saja, tenggorokan. Mereka akan terlepas seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Ini Nabi ini. Nah, kelompok inilah kemudian yang menjadi prototipe, menjadi embrio radikal yang selalu berusaha merongrong negara. Kalau kemudian teman-teman NU melawan ini, soheh ini. Lawan Pak, demi konsolidasi masyarakat. Kalau kemudian kita meminta Pak Polisi, ada ulama Wahabi misalnya, mau dakwah di sini, meminta Pak Polisi untuk nyetop, nggak bisa, nggak ada undang-undangnya. Kita ini negara demokratis, kita tidak punya undang-undang yang sifatnya preemptive strike, kita hanya preventif. FPI dibubarkan, iya organisasinya, karena material. Tapi kalau orang-orangnya kemudian bergerak, apakah kemudian polisi bisa menghentikan? Nggak bisa. Kita tidak punya undang-undang seperti Singapura, Pak. Abdus Somad mau masuk ke Singapura ditahan gak boleh masuk. Mereka punya undang-undang preemptive strike, namanya Internal Security Act. Amerika punya Homeland Security Act. Malaysia punya Internal Security Act yang dikeluarkan oleh Special Branch. Semua punya. Nah, kita kenapa tidak punya? Ya karena kita negara demokrasi. Mereka adalah orang-orang munafik yang mengharamkan demokrasi tapi mereka memanfaatkan kebaikan demokrasi. Kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok seperti yang menginginkan negara ini berubah menjadi negara khilafah, ini adalah orang-orang munafik. Karena mereka hanya bisa hidup di negara demokratis, Pak. Di negara-negara yang menggunakan hukum agama, mereka justru diharamkan. Saudi hari ini
menangkap ulama-ulama yang menyuarakan khilafah, menangkap aktivis-aktivis Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Semua ini. Dan Saudi hari ini betul-betul ingin melepaskan diri dari Wahabi Salafi ini. Dia udah gak kuat dia. Karena menurut Muhammad bin Salman dalam wawancaranya dengan Frontline, ya bisa dilihat di YouTube, kalau Saudi tetap menganut paham ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia 100 tahun ke depan. Karena mereka berusaha memundurkan peradaban, Pak. Apa-apa bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Dan mereka memaksa untuk hidup seperti pada abad-abad awal tahun lalu. Nah ini akhirnya memang akan menghambat peradaban manusia. Makanya kemudian saking frontalnya Saudi ingin berpisah dari Wahabi ini, sampai yaumut taksisnya, hari kemerdekaannya dirubah, Pak. 17 Agustusnya dirubah, coba bayangin. Hari kemerdekaannya dirubah, kan frontal sekali. Mengapa dirubah? Karena mereka ingin memutus dengan mitos politiknya Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu hari kemerdekaan Saudi, yaumit taksisnya itu mengacu kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1744. Hari ini diubah menjadi 22 Februari mengacu kepada keinginan keluarga Ibnu Saud untuk melakukan pemberontakan terhadap Kekaisaran Utsmani. Makanya yaumit taksisnya dirubah. Coba 17 Agustus dirubah, bos. Artinya apa? Dia serius ingin berpisah dengan Wahabi. Leres. Kok bahasa Madura ya? Sama seperti keinginan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Ali tadi. Pak Kiai Ali cerita benar, mereka betul-betul ingin melepaskan diri. Bahkan ya kalau kita perhatikan, salah satu imam Masjidil Haram As-Sudais ketika corona kemarin, dia bahkan menyelipkan di dalam doanya itu adalah salah satu kutipan dari Barzanji. Ini mudah-mudahan masih ada di YouTube, bisa dicek. Ya badrati min hazakulla kamali madza yu'abbiru an ula kamakoli. Ini untuk betul-betul memuji Kanjeng Nabi, meminta barokahnya Kanjeng Nabi supaya corona ini cepat hilang. Ini kan terobosan luar biasa. Barzanji ini benda haram buat Wahabi, tapi kutipannya diambil. Nah ini loh perubahan-perubahan besar di dalam Saudi ini. Pada akhirnya memang ya Wahabi pun pada akhirnya ingin menjadi NU pada saatnya. Tapi ironisnya orang Wahabi di Indonesia itu ingin menjadikan Saudi, Indonesia ini ingin dijadikan seperti Saudi masa lalu. Sementara orang Saudi ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kan kebalik-balik sudah. Ini loh, ini kenceng gak speaker ini keluar? Maksud saya biar tetangga-tetangga ini dengar gitu loh. Jadi kita udah gak bisa diam-diam bergerak di bawah permukaan, malu-malu. Udah gak bisa, Saudi aja yang menjadi negara kelahiran Wahabi itu sekarang udah terang-terangan kok. Muhammad bin Salman ini harus kita apresiasi dalam konteks mereka melakukan reformasi. Dan dia secara terbuka mengakui bahwa dulu Wahabisme ini diekspor ke seluruh negara dengan berbagai produknya ini atas permintaan Amerika. Nah ini menarik ini. Ketika perang dingin, Amerika ingin ada ideologi yang bisa menandingi gerakan-gerakan komunisme internasional ketika Uni Soviet sedang berjaya secara ideologi. Lalu dicari yang paling tepat oleh Amerika ini. Apa yang paling enak? Wah, Islam ini. Orang Islam kan gampang dibodoh-bodohin. Nah ya kan? Islam ini gampang dibodoh-bodohin. Disulut sedikit udah langsung mau jihad. Lalu kemudian datanglah kepada Saudi. Ini ceritanya Muhammad bin Salman. Saudi ketika itu baru menemukan minyak awal tahun 70-an. Lifting cost-nya paling rendah di dunia. Wah, uangnya banjir. Cara narik minyaknya dibantu oleh 3 teknologi. Satu Amerika dengan Halliburton, kemudian dibantu juga oleh Prancis dengan Schlumberger, kemudian ada Inggris juga yang melakukan logging sistemnya. Nah, teknologi-teknologi yang dipakai Saudi ini dijadikan alat sandera. Ayo, kalau kamu tetap ingin ngebor minyak dari bawah permukaan tanah kamu harus mau dengan perintah saya. Apa itu? Sebarkan Wahabimu ke negara-negara Islam untuk menandingi pengaruh Uni Soviet. Ini tahun ketika perang dingin, Pak. Zamannya Leonid Brezhnev. Nah, sejak itulah kemudian diekspor kemana-mana, bikin masjid, bikin pendidikan,
termasuk Lipia di Jakarta. Ini biangnya Pak, biangnya Wahabi ini. Lipia ini tempatnya Abu Bakar Basir juga sekolah di situ, Oman Abdurrahman, Bahrun Naim, teroris-teroris yang ditangkap itu rata-rata lulusan Lipia Pak. Ini dibiayai Saudi ini. Gak tahu sekarang seperti apa, tapi ya mohon maaf, Lipia ini juga tempatnya Habib Rizik sekolah juga di situ. Tapi jangan salah, Gus Ulil Absor Abdullah juga lulusan sana. Guru kitab saya hari ini juga alumni sana. Saya ngaji kitab Irsyadul Ibad dan Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi dari seorang habaib lulusan Lipia juga. Nah, ini kemudian menjadi satu teori yang sangat gamblang kalau kita gambarkan hari ini, bahwa berbagai ajaran-ajaran yang datang ke negara kita ini, baik yang Wahabi Salafi, baik yang Hizbut Tahrir, baik yang Ikhwanul Muslimin, ini semua datang ingin menguasai negara kita. Makanya 3 kelompok ini termasuk kategori radikal. Karena semuanya mengusung ingin mengubah Indonesia ini menjadi negara agama yang dalam ilmu sekolah disebut teokrasi. Nah, inilah keinginan mereka itu, makanya setiap dari 3 kelompok ini beserta cabang-cabangnya ini semua masuk kelompok radikal. Nah, ini tugasnya tim 99. Dari sini kemudian kita tahu bahwa radikal itu adalah kelompok apapun yang menggunakan metodologi pemecah belahan, divide, Jepon reng blente. Nah, seperti kata orang Belanda, divide, ini saya campur bahasa Madura karena saya tahu ada orang Madura ya. Divide kata orang Belanda, divide dalam bahasa Inggris sebagai metodologi untuk apa? Untuk menjejalkan pemahaman bahwa negara ini harus berbasis khilafah. Nah, ada 2 Pak, ini yang paling terakhir. Ada 2 kelompok radikal yang harus kita waspadai selain Wahabi Salafi, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Yaitu kelompok yang ubudiyahnya sama dengan kita. Sama-sama tidak suka terhadap Wahabi, tapi dia juga maulidan, dia juga tahlilan, dia juga haul, dia juga ziarah kubur, yaitu kelompok yang bernama Ikhwanul Muslimin. Nah, ini efektif memecah belah kawan-kawan NU Pak di kalangan bawah. Saya rasakan sendiri. Ketika Ustadz dari Ikhwanul Muslimin ini mengatakan bahwa bom bunuh diri itu halal dan bagian dari harokah istishhadiyah, saya protes, jangan main-main dengan fatwa itu. Saya diserang oleh teman-teman NU sendiri Pak. Artinya apa? Dia sudah berhasil memecah belah NU. Karena apa? Teman-teman NU tidak paham. Mentang-mentang dia juga melawan Wahabi, mentang-mentang dia juga anti Mujassimah, dia juga bagian dari Asy'ariyah, dia juga ikut-ikut membela ubudiyah kita, tapi dia tetap membela khilafah. Ini bedanya dengan kita. Dan teman-teman NU di bawah terpengaruh oleh ustadz ini. Makanya ketika saya protes tentang fatwa harokah istishhadiyah ini, yang nyerang saya juga teman-teman NU dari Sidogiri. Saya dibilang kafir, saya dibilang fasik, saya dibilang liberal, saya dibilang orang Kristen yang disusupkan untuk memecah belah Islam. Padahal saya ini lahir dan insya Allah sampai mati itu Nahdien Pak. Itu. Nah, ini loh yang sudah mulai terasa efektif. Saya bilang jangan macam-macam dengan fatwa seperti ini. Karena apa? Fatwanya Ustadz ini videonya ditemukan di dalam handphonenya pelaku bom Katedral Makassar dan pelaku bom Cicendo di Bandung. Videonya Ustadz ini. Meskipun Ustadz ini mengatakan fatwa ini hanya berlaku di Palestina, tidak berlaku di Indonesia karena Indonesia negara damai. Disclaimer ini tidak bisa dipegang karena Indonesia ini menurut teroris-teroris Wahabi itu, Indonesia ini bukan negara damai Pak, ini wilayah perang, ini Darul Harbi, ini adalah negara togut. Semua orang yang bernaung di bawah negara ini adalah darahnya halal, ini menurut mereka. Jangan main-main dengan fatwa. Saya bilang, saya diserang sama teman-teman NU sendiri Pak, kan efektif. Termasuk saya ketika memprotes Ustadz ini juga. Ketika dia mengatakan semua orang Islam wajib menegakkan khilafah. Menurut Imamul Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain yang disohihkan oleh Adz-Dzahabi,
bahwa orang Islam wajib. Nggak bisa Pak, yang baca kitab ini kan bukan hanya dia. Saya juga sudah baca kitab ini. Dan Adz-Dzahabi tidak mensohehkan apa yang dikatakan Imamul Hakim itu. Bahkan Adz-Dzahabi bilang Imamul Hakim menulis kitab Al-Mustadrak ala Shahihain ini ketika sudah pikun. Dan isinya dari kitab ini bertabrakan dengan kitab-kitabnya Imam Al-Hakim sebelum-sebelumnya. Jangan tipu kami Pak, kita juga hobi baca bos. Gitu loh. Dan yang nyerang saya siapa? Teman-teman NU dari Malang. Teman-teman NU dari Jepara. Kan artinya apa? Pemecah belahan ini udah berhasil. Dan kenapa kemudian NU yang menjadi target pemecah belahan? Kalau NU ini tumbang, Pancasila nggak ada apa-apanya Pak, percaya saya. Mengapa NU ini menjadi penting bagi negara ini? Saya bukan ego sektoral, wah ini lama-lama agamanya NU ini. Sejak dulu orang Madura itu kalau ditanya agamanya ya NU. Bukan begitu. Ini ada tinjauan akademisnya. Saya sudah sering mengatakan di YouTube, seorang Tillman Scholar, alumni dari Harvard University namanya Phil Caruso. Dia mengatakan NU ini penting, kenapa? Karena NU inilah yang paling siap menerima ajaran-ajaran Islam yang diadaptasi dengan budaya-budaya lokal. Yang lain mengharamkan. Mohon maaf. Yang bisa begini hanya NU. Yang lain sudah mengharamkan wayang. Mengharamkan budaya-budaya lokal, kearifan-kearifan lokal. Karena tidak Arab. Percayalah Pak, Islam ini bukan instrumen Tuhan untuk mengarabkan seluruh manusia di seluruh bumi ini. Nah, NU itu begini Pak, modelnya begitu. Makanya penting sekali buat negara ini, sehingga apa? Semua elemen ideologi yang masuk ke Indonesia itu ingin menghancurkan NU. Karena apa? Mereka ingin menumbangkan Pancasila. Kalau dua pilar utama ini habis tumbang, selesai, mereka akan dengan mudahnya menguasai negara ini. Ini sebenarnya adalah bagian dari berbagai operasi-operasi intelijen barat yang tetap ingin berusaha menguasai dunia ini. Yang disebut dengan the shifting power global game strategy. Kalau kita perhatikan kantornya Ikhwanul Muslimin yang saya ceritakan tadi di mana? Di Inggris Pak, di London. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir di mana? Di London Pak. Kantor pusatnya Syiah Rafidhah yang juga ingin khilafah itu di mana? Di Inggris Pak. Coba. KKB Papua ini aktor utamanya tinggal di mana? Benny Wenda itu. Di Inggris Pak. Lalu persenjataan ke KKB Papua masuk lewat mana? Papua Nugini, bekas jajahan Inggris Pak, yang disebut dengan Commonwealth Countries. Negara persemakmuran. Yang sering membela KKB Papua di PBB siapa? Vanuatu Pak. Vanuatu ini siapa? Negara bekas jajahan Inggris Pak. Wahabi Salafi ini diekspor oleh siapa? Oleh Saudi Arabia Pak. Siapa Saudi ini? Bekas jajahan Inggris juga Pak. Commonwealth Countries juga. Veronica Koman yang sering menyerang Indonesia atas KKB Papua ini siapa? Dilindungi oleh siapa? Oleh Australia Pak. Australia ini siapa? Negara persemakmuran Inggris Pak. Coba. Mosok kita nggak mikir gitu loh, bahwa kita ini sebenarnya dijadikan boneka-boneka, dibenturin satu sama lain demi kepentingan-kepentingan elit global. Mikir seharusnya Hizbut Tahrir tuh. Kantor pusatnya di London, pendananya juga dari Eropa. Dan mereka mengacak-acak kita semua lalu mengatakan bahwa khilafah ini ciptaan Allah, warisan Nabi Muhammad, maka kalian harus percaya. Ganti itu Pancasila. Coba. Inggris semua, Barat semua, termasuk Amerika yang menggulirkan Wahabisme kemana-mana. Ini loh, masa kita nggak mikir sih? Yang nyiptakan ISIS itu fabrikasinya siapa? Barat juga. Al-Qaeda diciptakan oleh siapa? Amerika juga. Ini semua adalah gambaran-gambaran peta kita hari ini, bahwa yang kita hadapi ini sebenarnya bukan manusia-manusia, tapi yang kita hadapi ini adalah berbagai ideologi yang kemudian menggunakan manusia sebagai alatnya. Kalau kita mau sadar sedikit, 3 ideologi utama yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya adalah bagian dari berbagai operasi-operasi intelijen barat yang tetap ingin berusaha menguasai dunia ini.
yang disebut dengan The Shifting Power Global Game Strategy. Konsep Islam Nusantara yang didengungkan oleh NU beberapa tahun yang lalu, ini kemudian justru menjadi penting, kata Phil Caruso. Karena justru karena inilah kemudian NU itu dihargai oleh berbagai lintas keimanan dan lintas primordial di Indonesia. Ini loh, nggak ada Pak organisasi Islam terbesar di dunia, tapi banomnya menjaga gereja. Nggak ada. Apakah ini kemudian karena kita mau ngemis-ngemis sama orang Kristen? Bukan. Supaya negara ini tetap aman, itu aja intinya. Nah ini loh antiknya NU itu. Antiknya NU itu di situ. Yang kedua adalah NU itu selain tidak diajari untuk membenci orang yang berbeda, NU tidak pernah punya daya rekam mengkhianati negaranya sendiri. Nggak pernah. Pasca kemerdekaan, baru merdeka Pak, Kartosuwiryo sudah memproklamirkan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Baru hitungan beberapa bulan sudah mau mengkhianati negaranya sendiri dan mau mengkhianati kesepakatan bersama antara kalangan pejuang dan kalangan ulama. Baru merdeka. Kemudian kelompok Wahabi pernah mengkhianati negara ini, banyak. Dari tahun 2000 sampai 2009 berbagai ledakan bom yang terjadi di Indonesia ini semua pelakunya 100%, 2000% orang Wahabi semua. Bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, bom Kampung Melayu, Asahari, Nurdin M. Top yang dulu pernah ditembak di sini itu semua produk Wahabi semua. Pengkhianatan mereka. NU zaman Pak Harto, kita itu betul-betul diinjak, diawasi, diintimidasi supaya tidak berkembang. NU zaman Soeharto loh ini. Bahkan ketika ketua umum PBNU itu Gus Dur, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung di Tasikmalaya. Generasi milenial nggak paham ini. Kenapa? Karena NU ingin betul-betul dikendalikan oleh Pak Harto. Karena Pak Harto takut NU ini kekuatannya besar, takutnya mereka memberontak dan membahayakan kekuasaannya dia. Ini zaman Soeharto. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak normal pun ada orang Nahdien yang membanjiri Monas. Gak ada. Orang Nahdien gak ada yang jadi Monaslimin Pak. Gak ada. Kalau orang Nahdien kemudian tidak mementingkan negara ini, hadir semua ke Monas, diludahin Monas tenggelam Pak. Itu loh. Tapi kata Gus Dur apa? Tidak ada jabatan yang bisa dibela, yang harus dibela mati-matian, karena keutuhan negara ini jauh lebih penting. Ini Allah yarham Gus Dur. Nah NU itu begini Pak, modelnya begitu. Makanya penting sekali buat negara ini, sehingga apa? Semua elemen ideologi yang masuk ke Indonesia itu ingin menghancurkan NU. Karena apa? Mereka ingin menumbangkan Pancasila. Kalau dua pilar utama ini habis tumbang, selesai, mereka akan dengan mudahnya menguasai negara ini. Saya sering cerita di YouTube, terakhir lagi, paling terakhir. Saya itu adalah salah satu tim penasehat pemerintahan Somalia. Somalia ini bingung Pak, satu negara, Bapak Ibu sekalian, Somalia ini adalah negara di Afrika bagian timur yang dekat dengan Afrika Selatan. Saya sudah pernah ke sana 3 kali. Apa yang membuat mereka keheranan? Bukan keheranan sebenarnya, mereka putus asa. Satu negara ini isinya Wahabi Salafi Pak. Dulu isinya itu kelompok-kelompok Torikoh. Kemudian diusir, kelompok Torikoh ini kemudian kabur ke Mozambik, ke Tanzania, ke Somaliland, karena diusir oleh kelompok Wahabi ini. Satu negara ini, mereka sepakat sama-sama mengharamkan semuanya. Sama ya Wahabi gimana sih? Mengharamkan maulid, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Tapi apa Pak? Perangnya nggak selesai-selesai. Setengahnya dikuasai pemberontak, setengahnya dikuasai oleh pemerintah Somalia. Pemberontak ini namanya Al-Shabaab. Mereka kebingungan sampai akhirnya mengimpor penasehat dari Indonesia. Saya. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak. Sampai hari ini pun setiap konferensi dengan pemerintah sana, termasuk dengan presidennya, saya bilang saya tidak bisa memberikan nasihat apapun. Nasihat saya pada akhirnya normatif, sama seperti nasihatnya dari Daniel Kohler, teman saya dari Jerman. Sama Pak, Elena Groening teman saya juga dari Skandinavia. Sama semua.
normatif sekali. Cuma usul saya satu, kalau mau selesai di situ, ya kalian harus membuat Pancasila. Dia bilang nggak sanggup. Ya sudah, terima nasibmu. Dan sampai hari ini masih saling bom, Pak. Masih saling bom. Bahkan di dalam Al-Sabab itu tercipta banyak faksi yang juga saling bom satu sama lain sesama pemberontak. Nah ini loh. Lalu kemudian kalau kami nggak sanggup membuat Pancasila, lalu kami harus seperti apa? Saya bilang, you have to make Nahdlatul Ulama. Nah, beneran ini, beneran. Saya katakan, kamu harus membuat Nahdlatul Ulama. Tapi satu, ya kalian harus ziarah kubur. Oh nggak bisa katanya. Oh ya sudah, terima nasibmu. Kalian harus maulidan, ya nggak bisa. Nah, Ibu sekalian, ini semua adalah gambaran-gambaran peta kita hari ini, bahwa yang kita hadapi ini sebenarnya bukan manusia-manusia, tapi yang kita hadapi ini adalah berbagai ideologi yang kemudian menggunakan manusia sebagai alatnya. Kalau kita mau sadar sedikit, 3 ideologi utama ini sebenarnya adalah bagian dari berbagai operasi-operasi intelijen barat yang tetap ingin berusaha menguasai dunia ini, yang disebut dengan the shifting power global game strategy. Kalau kita perhatikan, kantornya Ikhwanul Muslimin yang saya ceritakan tadi di mana? Di Inggris, Pak. Di London. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir di mana? Di London, Pak. Kantor pusatnya Syiah Rafidhah yang juga ingin khilafah itu di mana? Di Inggris, Pak. Coba. KKB Papua ini aktor utamanya tinggal di mana? Benny Wenda itu. Di Inggris, Pak. Lalu persenjataan ke KKB Papua masuk lewat mana? Papua Nugini, bekas jajahan Inggris, Pak, yang disebut dengan Commonwealth Countries, negara persemakmuran. Yang sering membela KKB Papua di PBB siapa? Vanuatu, Pak. Vanuatu ini siapa? Negara bekas jajahan Inggris, Pak. Wahabi Salafi ini diekspor oleh siapa? Oleh Saudi Arabia, Pak. Siapa Saudi ini? Bekas jajahan Inggris juga, Pak. Commonwealth Countries juga. Veronica Koman yang sering menyerang Indonesia atas KKB Papua ini siapa? Dilindungi oleh siapa? Oleh Australia, Pak. Australia ini siapa? Negara persemakmuran Inggris, Pak. Coba. Mosok kita nggak mikir gitu loh, bahwa kita ini sebenarnya dijadikan boneka-boneka, dibenturin satu sama lain demi kepentingan-kepentingan elit global. Mikir seharusnya Hizbut Tahrir tuh. Kantor pusatnya di London, pendananya juga dari Eropa. Dan mereka mengacak-acak kita semua lalu mengatakan bahwa khilafah ini ciptaan Allah, warisan Nabi Muhammad, maka kalian harus percaya. Ganti itu Pancasila. Coba. Inggris semua, Barat semua, termasuk Amerika yang menggulirkan Wahabisme kemana-mana. Ini loh, masa kita nggak mikir sih? Yang nyiptakan ISIS itu fabrikasinya siapa? Barat juga. Al-Qaeda diciptakan oleh siapa? Amerika juga. Karena apa, Pak? Kelemahan kita itu politik. Itu loh. Nah, kemudian dari sini kita seharusnya sadar bahwa kita ini adalah political toys. Boneka-boneka politiknya Barat. Lalu apakah kemudian terakhir sekali, apakah orang Islam tidak boleh berpolitik? Wajib. Harus. Ini Kiai Ali mewakili orang Karangploso dan Malang secara umum, mewakili kepentingan-kepentingan orang Malang di Jakarta. Harus, Pak, wajib. Kata Imam Ghazali dalam Ihya bahwa politik dan Islam itu seperti saudara kembar. Harus, Pak, berpolitik. Kalau enggak, siapa yang mewakili kita? Wajib. Nah ini harus. Tapi jangan kemudian kita mau diobok-obok, dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan global atas nama politik. Nah ini yang tidak boleh, Pak. Kesian umat kita. Saya kira begitu dulu, nanti ada tanya jawab. Oke, terima kasih. Saya buka satu sesi dulu. Kapan kami diberi waktu untuk bisa bertemu langsung dengan jenengan, untuk kami semua bisa menimba ilmu, terutama untuk melawan gerakan radikalisme di kalangan organisasi kami, anak-anak muda di sekolah umum negeri. Inden acara gitu maksudnya berarti ya? Ya, nanti berarti setelah acara selesai aja di Vol ABG Gus Islah. Saya siap, insya Allah nanti bulan-bulan Syawal saya bisa ke sini. Saya kebetulan setiap Lebaran itu pulang ke Madura saya.
Satu syaratnya, saya nggak nerima bayaran. Saya nggak nerima bayaran. Mohon maaf, saya udah umumkan secara terbuka. Dan bahkan akomodasinya nggak usah repot. Pokoknya tentukan tanggalnya, tentukan lokasinya, saya datang. Akomodasi nggak usah repot-repot, udah pokoknya nggak usah pikirin, saya hadir. Kalau sekali-sekali maksa saya ngasih honor, saya nggak mau datang lagi. Itu syaratnya, ya. Ini bagaimana solusi yang tanpa frontal yang bisa kami tempuh, Gus? Kalau saya sih terus terang harus dengan menggunakan halakoh-halakoh dan daurah-daurah. Itu harus. Tidak boleh kita menggunakan cara-cara frontal karena dunia akademis itu tidak mengenal itu. Bahkan kata Heinrich Heine, termasuk juga menurut menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, ketika orang sudah membunuh ilmu pengetahuan itu sama artinya dengan memenggal manusia. Nah, pendekatan-pendekatan terhadap kalangan akademisi ini memang harus menggunakan ilmu pengetahuan. No other choices. Jadi nggak ada pilihan lain. Harus dengan diskusi. Saya paling senang diskusi itu daripada cuma saling mengkafirkan, ya kan? Sekarang ini kan kalau beda pandangan dikit dikafirkan, fasik, liberal, syiah segala macam. Biasa itu. Saya ini udah dikirim neraka berkali-kali, Pak, tiap hari. Iya. Wah, dinerakakan terus. Saya itu betul-betul dicap liberal ya itu karena saya lulusan Amerika ya, Mbok. Saya dulu kok bisa sekolah ke Amerika itu loh. Akhirnya disangkain liberal betul saya. Nah itu tapi ya alhamdulillah biarinlah. Ada salah satu YouTube di Jember. Ini sampai ada 8 itu kontennya khusus menyerang saya. Nama akunnya Benteng Akidah. Saya juga nggak tahu. Wah, nyerang saya. Islah ini dibiayai oligarki. Dia ini adalah susupan orang Kristen untuk memecah belah Islam. Ini liberal, ini anti Zionis, segala macam. Waduh, saya tuh kok jadi penting sekali buat dia. Sampai polisi pernah ngasih tahu, Gus, ini bisa dilaporkan, ini ada deliknya ini, udah memenuhi unsur. Udahlah saya capek ngurusin begituan. Ternyata Allah yang tidak terima. Dibuka aibnya, sekarang ditahan di Polres Jember. Gara-gara meniduri santrinya. Nah, tidak perlu saya, Allah berkehendak. Gitu, ya. Bagaimana kami kader Ansor Banser yang nantinya akan bergerak di melawan dari radikalisasi, melawan hal itu dengan ramah bukan marah. Radikalisme secara ramah. Begini, yang dilakukan oleh Densus 88 hari ini mengacu kepada konsepnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, yang lebih memilih kepada diskusi dan perang pemikiran. Ini tradisi Islam. Islam dalam menghadapi kelompok-kelompok Khawarij ini lebih memilih berdiskusi. Tapi kemudian orang-orang Khawarij ketika anggotanya mulai digelontorkan sedikit demi sedikit oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, orang Khawarij kemudian menutup diri untuk tidak berdiskusi dengan orang lain karena takut anggotanya itu berkurang. Nah, kata-kata ajaran eksklusivisme itu bermula dari sini. Rata-rata Khawarij, orang-orang yang punya niat tidak baik, punya niat untuk memecah belah masyarakat itu rata-rata ajarannya eksklusif. Mereka tidak mau untuk berdiskusi dengan orang lain, padahal metode yang paling betul yang dicontohkan oleh sahabat itu adalah berdiskusi. Makanya saya sering mengatakan kepada kelompok-kelompok pengusung Hizbut Tahrir, ke Felix Siau dan kepada siapapun, mari kita diskusi. Jangan bersuara lantang di luaran, tapi kemudian tidak ada kontra narasi yang melawannya. Makanya kalau di googling nama saya menantang Felix Siau, saya menantang Ismail Susanto, tapi ya nggak pernah dijawab. Nggak apa-apa, yang penting tantangannya sudah dilayangkan. Nggak apa-apa, nggak dianggap pun nggak apa-apa. Termasuk ketika Felix mengatakan tidak ada dalil bela tanah air di dalam Islam. Ini sudah saya bantah di berbagai media. Kalau Felix kurang jelas tentang berbagai tinjauan-tinjauan empiris, historis, dan analogis genealoginya, silahkan kita ketemu, kita diskusi, live streaming se-Indonesia wes. Nggak ada. Karena cara diskusi ini yang paling efektif menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Kalau lewat perang, akhirnya tercipta perang-perang berikutnya. Saling bantai satu sama lain dan dendam. Makanya saya juga menekankan kepada Banser kemarin di Pamekasan untuk melakukan penghadangan fisik terhadap kelompok-kelompok sebelah ini.
Opsi terakhir itu adalah penghadangan fisik. Sebisa mungkin marilah kita melakukan proses-proses tabayyun, kita melakukan proses-proses diskursus dan sebagainya. Ini memang tawaran saya karena kita punya tradisi itu dalam Islam. Imam Ghazali tidak setuju dengan Rumi membuat tahafud al-falasifah. Ibnu Rus tidak setuju dengan pemikiran Imam Ghazali membuat tahafud at-tahafud. Ini kan tradisi Islam. Lalu kemudian pemikiran Ibnu Khaldun juga tidak setuju dengan konsep-konsep politik, lalu beliau membuat Al-Muqaddimah. Habis itu diserang lagi Ibnu Khaldun, beliau kemudian melanjutkan menjadi Al-Ibar. Ini kan tradisi-tradisi Islam. Buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran. Nah, teman-teman sekalian, tim 99 setidaknya harus menggunakan pola itu. Tapi jangan lupa ke Kiai Ali nanti sijilnya. Jangan kemudian ababil doang, cuma terbang aja gitu. Kayak drone gitu, tapi nggak ada pelurunya. Buat apa? Itu ya. Kira-kira nanti gerakan radikalisme ini juga akan muncul nggak Gus di tahun 2024? Karena pembelahan tahun yang lalu, pemilihan yang lalu sampai hari ini kan juga masih ada. Apakah itu juga akan nanti digunakan? Oh iya, ini gerakan saya ini, melawan politisasi agama. Kalau yang di Twitter follow saya paling getol itu. Karena saya percaya bahwa ketika politik menunggangi agama, maka kejahatannya akan terlihat terhormat. Saya sejak dulu menggunakan adagium ini. Dan saya percaya dengan buku-bukunya, tulisan-tulisannya Ibnu Rus, Tahafud at-Tahafud, tulisannya Rumi dalam Fihi ma Fihi, bahwa tidak boleh umat ini dipecah belah oleh urusan politik. Saya juga prihatin urusan PKB dan PBNU yang nggak clear-clear ini. Ini Kiai Ali nggak ada lagi. Mumpung nggak ada aja lah saya bahas. Ini juga saya kalau bisa ya oh ada. Oh iya. Ini kalau bisa dikelirkan karena begini loh. Terpecah belah dengan urusan politik ini bukan hanya terjadi hari ini. Saya tadi sudah menceritakan bagaimana Sunni dan Syiah yang bermusuhan ribuan tahun, nggak clear-clear ini urusan politik. Kemudian permusuhan-permusuhan dengan orang-orang Bani Umayyah dan Bani Hashim ini juga terwariskan sampai hari ini, saling tuding satu sama lain, saling mengkafirkan, hakimiyah, takfiriyah. Kemudian dipoles lagi oleh Said Qutb dengan berbagai kitab Fidilalil Quran, Malim Fitori. Wah, udah makin kita ini betul-betul terseret ke arah politik. Belum lagi dipoles oleh orang-orang Wahabi, Muhammad Said Al-Qahtani, Al-Wala wal Bara' fil Islam. Habis hancur lagi kita. Nah, oleh karena itu, kemudian yang harus kita lawan di 2024 adalah politisasi agama. Politik agama, politik identitas tidak bisa dihindari. Saya ulangi. Politik agama, politik identitas tidak bisa dihindari di negara demokrasi karena kita berbasis elektoral. Orang Karangploso kalau mau nyalek, otomatis dia harus mewakili identitasnya Karangploso. Orang Nahdien Karangploso kalau mau nyalek otomatis harus mewakili kepentingan-kepentingannya Nahdien Karangploso. Kalau orang Islam itu ingin nyalek ke Senayan, maka dia harus mengawal ruang-ruang politik di Senayan supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus nih. Nah, inilah politik agama, politik identitas, tidak bisa dihindari. Yang tidak boleh itu adalah politisasi identitas. Kalau sudah politisasi, apapun ini negatif. Politisasi agama tidak boleh. Kiai Ali nyalek dari sini, PKB mewakili kepentingan Malang, mewakili Nahdien, maju ke Senayan. Ini politik identitas, politik agama. Boleh. Kalau nggak ada yang mewakili dari sini, kalau ada jalan bolong, siapa yang mau menyuarakan ke Banggar di Senayan? Gak ada. Itu penting, representing all the communities. Ini adalah based on electoral dari kehidupan berdemokrasi. Gak bisa dihindari. Orang Madura nyalek ya mewakili orang Madura. Kalau kemudian dia tidak mikirin orang Madura, dia memperkaya diri sendiri, jangan pilih lagi. Gitu loh. Jalanan di Madura itu hari ini betul-betul hancur, Pak. Saya nggak mungkin pilih lagi itu caleg-caleg Madura itu. Nah, kecuali Karangploso ini saya pilih. Ini loh luar biasa ini. Nah, ini maksud saya
yang tidak boleh politisasi agama. Makanya saya selalu menyuarakan jangan pilih orang-orang yang menggunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan untuk memperlancar terhadap kursi kekuasaannya. Karena kalau dia sudah berkuasa, nanti kejahatannya pun akan dibenarkan dengan agama. Nih, ini paham ya? Kalau orang berkuasa menggunakan dalil-dalil agama, nanti kejahatannya ketika berkuasa juga akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Kata siapa? Ibnu Rus dalam Tahafud At-Tahafud. Jelas. Jadi jangan pilih orang-orang yang menunggangi agama ini. Tapi kalau dia mewakili agama, otomatis harus kita dukung. Orang Kristen juga begitu. Dia akan memilih yang beragama Kristen untuk memastikan bahwa ruang politik ini tidak keluar dari jalur kekristenannya. Kan begitu. Nah ini politik identitas ini. Tapi bukan politisasi identitas. Gitu loh. Makanya saya kemarin sangat dongkol juga ketika Partai Umat mengatakan, saya sebut aja partainya karena dia juga terbuka mengumumkannya, bahwa masjid itu adalah tempat jihad politik. Ya Allah, 60 tahun Bani Umayyah itu saling caci maki di dalam masjid. Ya kan? Tapi kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, oh ini nggak sehat buat umat Islam. Lalu kemudian ditentukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa dalam setiap akhir khutbah, khotib harus membacakan An-Nahl ayat 90 yang dipakai oleh NU sampai hari ini. Setelah berdoa kemudian ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan? Dan seterusnya. Ini karena apa? Supaya akhir khutbah itu bukan sebagai ajang caci maki. Lalu kemudian oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini cicitnya Sayyidina Umar, lalu udah daripada isinya mencaci maki, kemudian berikan dengan surat An-Nahl 90 supaya umat ini redam. Apa isinya? Supaya kalian berbuat adil dan saling menolong di antara sesemua kalian dengan saudara-saudaramu, dan kalian jangan membangun permusuhan di antara sesama orang lain. Ini isinya An-Nahl 90. Orang NU juga kemudian menyelipkan khotib ini, penggalan ayat ini di dalam akhir khutbahnya. Nah ini gunanya. Artinya apa? Zaman Rasulullah pun dilarang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan politik, kecuali apakah, kemudian saya ditanya nih di medsos, apakah kemudian Rasulullah tidak pernah berpolitik di masjid? Iya, Rasulullah pernah menyuarakan berbagai ijtihad politik di masjid, tapi dalam rangka apa? Untuk mempersatukan seluruh masyarakat Madinah supaya tidak tercerai-berai. Sering diutarakan oleh Nabi dalam khutbahnya. Yang kedua adalah melakukan konsolidasi perang. Ini dilakukan Nabi di masjid. Tapi apa? Untuk menghadapi musuh bersama. Ulama-ulama NU dulu juga menggunakan masjid untuk mengkonsolidasikan semua umat melawan penjajah Belanda. Penjajah Belanda ini musuh bersama. Sama seperti Nabi yang mengkonsolidasikan orang Madinah untuk melawan kafir Quraisy sebagai musuh bersama. Hari ini enggak, Pak. Orang berkampanye di masjid seperti Partai Umat ini, nanti yang ada orang dibujuk untuk ikut bersama dia melawan musuhnya dia saja. Ini bedanya di situ. Nanti dia akan menyuarakan di masjid, jangan coblos partai ini, jangan coblos partai itu, jangan coblos partai A, B, C, D, cobloslah Partai Umat. Kan begitu. Orang diminta untuk melawan musuhnya dia. Bedanya dengan Kanjeng Nabi itu, Nabi mempengaruhi orang dan mengajak orang untuk melawan musuhnya Nabi dan musuhnya seluruh umat di dalam masjid itu, untuk melawan common enemy, musuh bersama. Nah ini bedanya di situ. Makanya ketika saya melawan Pak Surya Paloh tentang politik integritas dan politik identitas, ya itu. Gitu loh, ya. Kita harus menyuarakan lawan politisasi agama 2024 supaya umat tidak terpecah belah. Hari ini kan begitu, Pak. Dulu kita pemilu 2014, 2019 kita berantem, cebong, kampret, kadrun, baser istana segala macam. Ini kan produk-produknya ini. Prabowo dan Sandiaga Uno udah jadi menteri, kita masih ribut di bawah, Pak. Ini efek politisasi agama ini. Nah 2024 jangan lagi kayak gitu. Kita dibego-begoin elit politik, di atas sudah salaman, kita masih cerai. Suami istri cerai gara-gara politik banyak, Pak. Ketika Prabowo dan Jokowi rujuk, yang suami istri cerai ini nggak ada yang rujuk ini. Nikah lagi dengan orang lain. Itu loh, politik ini udahlah. Konflik antar sahabat pasca suksesi wafatnya Rasulullah SAW,
Itu kan keterlibatan sahabat. Ini NU loh Gus. NU itu kan wasuh bihi ajmain. Kalau kita terlalu mengungkap kesalahan sahabat, dilematis Gus. Pondok pesantren sebagai kultural NU itu ya rentan disusupi Gus. Dilematisnya itu tadi, kalau kita membuka sejarah tentang pertikaian sahabat yang kental dengan politik, kita bertabrakan dengan aswaja. Soal sejarah, saya tuh begini, ada satu kejadian di Mesir. Ada salah seorang pemikir yang kemudian dituduh menjadi liberal. Ini dituduh liberal. Gara-garanya apa? Dia mengungkap sejarah-sejarah tidak nyaman. Dia menulis semua sejarah-sejarah tidak nyaman setelah Rasulullah. Kita berbicara after the prophet era, setelah Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat, ini kan di Madinah ini luar biasa konfliknya. Luar biasa konfliknya. Lalu kemudian pemikir Islam ini yang bernama Faraj Faudah menulis sebuah kitab namanya Haqiqatul Ghaibah. Gara-gara dia membuka semua sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian ketika dia mengemudikan kendaraan di Nasir City, dia diberondong tembakan oleh Ikhwanul Muslimin dan terbunuh. Kelompok-kelompok yang kemudian berusaha menutupi sejarah-sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian memberi pengaruh kepada kita hari ini tidak pernah bisa belajar dari sejarah kejahatan kelam. Semua ditutupi. Permusuhan Sunni dan Syiah yang berlangsung 1400 tahun lebih ini, dan mengapa masih awet? Karena semua sejarah permusuhan itu ditutup dari dulu, karena melibatkan dua sahabat utama, Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ini kesalahan kita. Apakah orang Kristen tidak punya sejarah yang jahat masa lalunya? Punya. Tapi dibuka, lalu orang Kristen belajar dari sejarah yang tidak nyaman itu, sehingga hari ini orang Kristen damai-damai saja. Tidak seperti kita yang masih saling bacok sesama orang Islam. Karena apa? Kita menutupi sejarah masa lalu. Soal penghormatan kita kepada para sahabat, kita meyakini itu, kita menghormati. Apakah kemudian kalau kita belajar dari sejarah kemudian salah? Apakah kita harus percaya kepada hadis-hadis doif yang sebenarnya waktu itu ingin meredam orang-orang supaya tidak terlalu terjebak dalam berbagai polarisasi konflik di Madinah? Mulai dari konfliknya Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah sampai konfliknya Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Banyak sekali hadis doif keluar yang meminta semua sejarah-sejarah kejahatan itu ditutupi. Sehingga apa? Kita tidak pernah belajar. Saya sudah mengatakan itu di Tuban. Pak, kalau saya menyembunyikan beberapa nama dari sejarah yang tidak nyaman, iya, saya akan sembunyikan. Tapi soal konflik yang membunuh Sayyidina Utsman, soal konflik yang meracuni Sayyidina Hasan, soal konflik yang membantai Sayyidina Husain, soal konflik yang kemudian membunuh Sayyidina Umar, pengkhianatan Marwan bin Hakam, masa nggak boleh kita buka? Bukalah supaya kita belajar. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Eropa. Kejahatan ini. Tapi orang Kristen tidak ada yang menyembunyikan sejarahnya. Sehingga mereka kemudian membuat sebuah perjanjian namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prague, dan mereka kemudian menghindar dari berbagai peperangan dengan sesama orang Kristen. Kita hari ini, nggak usah jauh-jauh Pak, NU sama FPI aja mau bacok-bacokan di Madura. Karena kita tidak pernah belajar dari berbagai kisah-kisah perang-perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam. Belum kita bercerita tentang perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin di Saudi. Membunuh 13.000 orang Saudi. Sesama orang Islam. Karena kita nggak pernah mau belajar. Sa'ad bin Ubadah dan konfliknya dengan Sayyidina Umar, nggak ada yang mau buka Pak. Saya yang pertama kali buka di berbagai media. Supaya apa? Kita jangan lagi saling bacok, saling berantem, saling mengkafirkan hanya gara-gara persoalan kekuasaan politik. Nah justru karena kita tidak pernah bisa belajar dari sejarah-sejarah kelam itulah kemudian kita dimanfaatkan oleh orang-orang barat menggunakan proksi-proksi politik sehingga kita akhirnya mudah dipecah belah. ISIS dan Al-Qaeda ini sama-sama Wahabi Pak. Sama-sama punya cita-cita daulah khilafah Islamiyah. Sama. Tapi dua-duanya bermusuhan coba.
Sama-sama Islam, manhajnya Wahabi, ijtihad yang dipakai sama, fatwa-fatwa yang dipakai oleh ulama yang sama. Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat atau Wahus sama, tapi mereka bermusuhan. Kenapa? Kita tidak pernah belajar dari sejarah. Saya mengungkap, bahkan saya tidak ngarang. Pembunuhan Sayyidina Utsman itu melibatkan Muhammad bin Abu Bakar, yang nulis siapa? Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa halaman 81. Saya sudah terangkan, tapi saya dikafirkan gara-gara begitu. Saya tidak ingin mengumbar kejahatan-kejahatan para sahabat. Justru saya ingin menceritakan sahabat-sahabat yang dibantai oleh sesama orang Islam karena persoalan-persoalan politik. Supaya apa? Supaya kita belajar. Supaya kita belajar dari kejadian itu. Apa gunanya kalau bukan untuk pelajaran sejarah-sejarah yang sudah berumur 1400 tahun, kalau kemudian kita buka hari ini ke generasi berikutnya. Generasi yang gagal menguasai sejarah itu adalah generasi yang mengisi masa depannya dengan kekosongan-kekosongan. Ini kata siapa? Kata Rumi. Jadi pelajari sejarah, makanya tarikh itu menjadi penting. Makanya saya itu ke Amerika belajar sejarah Islam di Zaituna. Yang saya pelajari sejarah Islam. Belum saya buka semua sebenarnya ini, Gus. Yang saya buka itu hanya satu perintil saja. Kalau dibuka semua, ya artinya memang akan guncang, tapi saya memilih tidak. Yang bisa saya buka itu adalah sejarah-sejarah yang bisa menjadi hikmah bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita hari ini bahwa kita tidak boleh lagi saling bantai sesama orang Islam. Saya buka sedikit dalam satu kajian bersama Ustadz Buya Syakur. Buya Syakur Yasin, Candang Pinggan Indramayu. Ketika itu kita membuka sedikit bahwa Rasulullah itu wafatnya diracun. Pada heran kok. Ini juga mungkin heran bahwa Rasulullah diracun. Ngarang? Enggak, ada literaturnya. Ada kitab tarikh yang menulis itu. Cuma ya nggak mungkin lah dibuka. Gitu loh. Prosesnya seperti apa, siapa yang meracun, orang kafir mana yang meracun, nggak perlu dibuka. Nanti kita akan benci kepada orang-orang yang berbeda. Ini saya buka karena memang ada di media. Saya bercerita tentang itu bersama Buya Syakur Yasin. Banyak sekali yang mesti dibuka. Tapi kalau pembunuhan Sayyidina Utsman yang melibatkan orang Islam juga, ya harus dibuka supaya menjadi pelajaran bagi kita apa? Sesama orang Islam nggak boleh saling mencelakai. Hanya gara-gara apa? Gara-gara politik. Ini pelajarannya. Dan tidak boleh juga atas nama kekuasaan lalu setiap orang yang berusaha mengkritik kemudian berusaha didolimi, dibunuh, diburu, dipersekusi. Ini pelajarannya. Sama seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang dipersekusi oleh Bani Umayyah. Ini pelajarannya. Mentang-mentang sedang berkuasa menjadi pemimpin, jangan kemudian kalau ada orang yang berusaha mengkritik kemudian dikejar, dipersekusi, ditangkap dan sebagainya. Jangan. Saya juga tidak setuju kok kalau negara ini main tangkap-tangkap aja. Kalau delik hukumnya tidak kuat dan sumir, jangan ditangkap. Restoratif aja, matre saja. Setuju saya. Karena kalau tidak, ini tidak ada bedanya dengan Yazid bin Muawiyah atau Walid bin Yazid yang main tangkap. Nah ini Gus. Saya tidak ingin membuka kebobrokan-kebobrokan yang lebih kelam. Kita setuju pembunuhan Sayyidina Utsman ibnu Affan ini dilakukan oleh sesama orang Islam atas fitnahnya Marwan bin Hakam. Cukup. Artinya apa? Kita jangan percaya kepada sesama orang Islam yang memfitnah sesama orang Islam sehingga sesama orang Islam akan saling tikam. Imannya sama, madhabnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, tapi gara-gara politik berantem. Nah ini nggak boleh ini. Pelajarannya dari mana? Terbunuhnya Sayyidina Utsman, terbunuhnya Sayyidina Ali, teracunnya Sayyidina Hasan dan juga pembantaian terhadap Sayyidina Husain. Terbunuhnya Sa'ad bin Ubadah, terbunuhnya Sayyidina Umar. Semua karena persoalan-persoalan konflik politik yang nggak boleh ditutup-tutupi. Supaya kita belajar. Peluang-peluang menutupi sejarah-sejarah kelam ini yang dipakai oleh orang barat kemudian memanfaatkan kebodohan-kebodohan kita karena kita tidak bisa belajar dari sejarah. Padahal semua itu literaturnya komplit, plit. Semua kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh mencatat setiap kejadian itu.
Dan kitabnya itu dijual bebas dari sejak zaman dulu, dari sejak zaman 1100 abad ke-12 sudah dijual bebas dan dicetak secara berkala di Darul Fikri di Kairo dan juga Darul Fikri di Libanon. Nggak ada yang ditutupi. Cuma kemudian kita atas nama kita harus betul-betul khidmah kepada tabiin kita. Bukan begitu cara menghormati para sahabat. Bukan begitu. Jadikan pelajaran-pelajaran dari mereka itu sebagai tuntunan kepada kita hari ini. Gitu, ya. Mohon maaf Gus, ini pendapat saya karena memang ini selalu menjadi permasalahan karena saya dianggap mengumbar aib. Saya tidak mengumbar aib, saya ingin memberikan sejarah supaya kita belajar dari kejadian-kejadian masa lampau. Karena yang maksum ini hanya Rasulullah. Setelah itu kemudian menjadi manusia biasa dengan segala konflik-konflik batin dan konflik-konflik muamalahnya. Semua sama. Gitu. Ya, kita menghormati sahabat jelas karena mereka adalah perawi-perawi handal dan hampir semua sanad-sanad yang dirawikan oleh para sahabat ini disohehkan oleh Bukhari dan Muslim. Jelas itu, kita harus hormati itu. Bahkan Yazid saja, Yazid bin Muawiyah yang zaman dulu itu dianggap brutal karena membunuh Sayyidina Husain, dia juga merawikan 820 hadis. Jangan salah loh. Untuk urusan itu kita harus hormat. Kalau memang disohehkan oleh Bukhari Muslim, kita hormat kepada hadis yang dirawikan oleh beliau. Takdim kita. Tapi untuk urusan kelakuannya, oh maaf, kita nggak boleh nyontoh. Nggak boleh nyontoh. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.